wabarakatuh. Itu yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan PJJ yang memang menyita waktu dan tenaga yang sangat luar biasa sekali sebenarnya. Untuk lebih mengoptimalkan waktu, marilah langsung saja kita sama-sama buka pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari kita sama-sama simak materi dari Bu Dokter. Padanya dipersilahkan. Oke. Terima kasih Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas kedengaran? Jelas. Jelas ya. Abang mati ya? Untuk KB6 ini tentang P5 dan PPRA ini merupakan hal yang baru bagi kita ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi marilah kita sama-sama coba pahami tentang P5 dan PPRA ini ya, mulai daripada pengertiannya, konsepnya, kemudian nanti bagaimana prosedur dalam merencanakan P5 dan PPRA, kemudian juga bagaimana nanti menyusun modul ajarnya dan juga bagaimana melakukan asesmen dari P5 dan PPRA ini, dan terakhir bagaimana membuat rapor dari PP5 dan PPRA dan monitoring dan evaluasinya. Karena yang Bapak dan Ibu perlu ketahui, kita nanti ada 2 rapor ya. Ada rapor intrakurikuler dan ada rapor project. Ya, jadi ada 2 rapor nanti. Jadi saya minta ini terutama yang wajah-wajahnya masih hitam ini ya, mudah-mudahan tidak nyambil ya, tidak nyambil karena mohon keseriusannya ya, karena ini benar-benar Bapak dan Ibu harus punya konsep yang sangat dalam, karena Bapak dan Ibu nanti yang bertanggung jawab mentransfer ilmu ini lagi ke guru-guru kita di MGMP. Jadi kalau Bapak dan Ibu untuk waktu yang sangat berharga ini Bapak dan Ibu bagi-bagi dengan hal-hal yang lain, maka Bapak dan Ibu sama-sama rugi ya. Di satu sisi Bapak dan Ibu di sini tidak bisa mengikuti 100%, kemudian di kegiatan yang lain juga tidak bisa 100%. Jadi saya harap ya menjelang sampai jam 12:30 kurang ini Bapak dan Ibu konsen ke sini ya. Mungkin gangguan-gangguan ditiadakan dulu ya, karena kita tidak bisa ngulang lagi untuk penjelasannya ya. 4 hari lagi kita udah selesai PJJ-nya ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti merasakan manfaatnya, dampaknya, dan juga nanti menerima hasil dari apa yang Bapak dan Ibu perjuangkan selama ini ya. Saya sebetulnya juga cukup berat ya nanti bagaimana menentukan kompetensi Bapak dan Ibu ya. Yang jelas saya sebetulnya pengen semuanya lulus gitu ya. Pengen semuanya itu nanti kompeten sebagai tutor gitu. Tapi kalau kenyataannya Bapak dan Ibu tidak maksimal, tentu ya ini nanti bisa merugikan ketika Bapak dan Ibu di lapangan ya. Ya, oke. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep yang mana sesudah ini nanti Bapak dan Ibu mengerjakan tugas dari hari Rabu ya. Hari ini ya Rabu, Kamis, Jumat ya, Sabtu ya, sampai hari Sabtu nih. Jadi waktunya cukup panjang ya
Tapi mungkin besok Bapak dan Ibu ada Zoom dengan Kepala BDK ya. Tapi nanti tugasnya hari Sabtu udah selesai, karena nanti hari Senin kita penutupan, ada rencana tindak lanjut dan penutupan. Kemudian Bapak dan Ibu juga nanti mengisi evaluasi tentang pelatihan ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita simak sama-sama ya. Saya juga sama dengan Bapak dan Ibu coba memahami tentang kurikulum Merdeka itu tentang P5 dan PPRA. Jadi ada materi yang Bapak dan Ibu harus baca dan pahami ya. Ini regulasinya yang pertama yaitu panduan ya. Panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila ya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa lihat nanti baca di sini, yaitu tentang bagaimana memahami proyek penguatan profil Pancasila, kemudian juga menyiapkan ekosistem sistem pendidikannya, kemudian bagaimana mendesain profil pelajar Pancasila itu sendiri, ya, kemudian mengelola proyeknya dan mengolah asesmen dan evaluasi tindak lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa nanti baca untuk lebih paham ya. Kemudian yang perlu Bapak dan Ibu baca lagi yaitu tentang Nah, ini yang ada di Kementerian Agama ya, dari Sepintar, panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Jadi kita singkat saja dengan P5 dan PPRA. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak dan Ibu ya, peta konten dalam memahami pengimplementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, Bapak dan Ibu pahami garis besar kurikulum Merdeka, kemudian pahami tentang pembelajaran dan asesmen. Nah, ini kita udah jalanin ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga udah bikin form. Nah, setelah itu kita yang terakhir memahami tentang pengembangan P5 dan PPRA. Jadi ini alur dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka. Kita udah jalani yang 1, 2, dan 3, dan kita udah sampai pada tahap yang terakhir ya. Nah, kita lihat di sini apa sih proyek ya, apa sih P5 dan PPRA itu ya. P3 itu proyek penguatan profil itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap masalah di lingkungan sekitar. Jadi P5 dan PPRA ini bukan mata pelajaran, tapi adalah pembelajaran lintas disiplin. Jadi antara satu mapel yang lain dan mapel yang lain itu akan saling berkaitan. Nah, pendekatan yang digunakan di sini itu berbasis proyek, Bapak dan Ibu. Nah, proyek inilah yang nanti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dalam situasi yang fleksibel dan interaktif, yang mana tujuannya menguatkan kompetensi untuk
profil pelajar Pancasila. Jadi bukan untuk mencapai CP bidang studi, ya. Jadi ini secara umum tujuannya adalah menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar ini di madrasah? Nah, kita lihat bahwa proyek P5 ini diproyeksikan ada dua aspek. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila, ya, dan yang kedua adalah profil rahmatal lil alamin, yang mana keduanya itu dijalankan bersamaan dan terintegrasi dalam satu kegiatan dan laporan. Nantinya ya proyek P5 dan PPRA ini memiliki asesmen masing-masing. Jadi kalau di Kemendikbud itu hanya P5 saja, ya, hanya P5, hanya penguatan profil pelajar Pancasila di Kemendikbud. Sedangkan di Kemenang itu ada kolaborasi antara P5 ini dan PPRA. Dan ini nanti antara P5 dan PPRA itu masing-masing memiliki asesmennya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi ada soalnya ya. Kalau yang untuk profil pelajar Pancasila itu di akhirnya itu ada sesuai nilai-nilai Pancasila. Tapi kalau rahmatan ilmain itu ada kata-kata moderasi beragamanya, ya. Jadi pernyataan ini ada kata kuncinya belajar sepanjang hayat, ya, kemudian kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi intinya pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang belajar sepanjang hayat, kemudian dia kompeten dan berkarakter, ya. Inilah yang merupakan paduan antara penguatan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan rujukan karakter pada Japan Indonesia dengan kompetensi dalam konteks perkembangan abad 21 ini, ya. Nah, dalam hal ini untuk P5 itu ada kita kenal dengan 6 dimensi, ya. 6 dimensi yaitu untuk P5 beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global dan bernakal kritis dan kreatif. Nah, ini ada 5. Nanti kita akan menentukan dimensi mana yang nanti terkait dengan proyek yang akan kita rencanakan. Nah, keenam 6 dimensi ini Bapak dan Ibu bisa kita lihat merupakan satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat tadi, kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, tetap beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa itu adalah merupakan dimensi yang pertama. Kemudian diikuti mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernakal dan kreatif. Nah, ini untuk P5. Nah, bagian dari dimensi itu adalah elemen, ya. Kemudian elemen nanti akan terbagi lagi menjadi sub-elemen. Nah, kemudian ada alur perkembangan kompetensi, ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat elemen itu di Permendikbud nomor berapa, Bapak dan Ibu? Kalau regulasi tentang P5 dan P5, Kemendikbudristek nomor berapa? Nomor berapa, Bapak dan Ibu? Halo, nomor berapa? 252 bukan, Bu? 522. Nomor berapa? Keputusan BSKAP
Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa 9. baca juga ya. Nomor berapa? 009 ya. 0009. Nah, ini ya. Ini. Kita bisa lihat dimensinya di sini. Ya, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Ya. Ini 009/2022 tentang dimensi, elemen, subelemen dari profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ketika tugas Bapak dan Ibu lihat di sini. Ya. Ini dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Kita bisa lihat di sini. Dimensi yang pertama itu adalah beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kita lihat di sini ada 5 elemen. Ya. Ada 5 elemen. Yang pertama itu adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam, serta akhlak kepada negara. Nah, kemudian nanti untuk elemen ini ya ada nanti sub elemen ya, terbagi lagi atas sub elemen ya. Ini masih elemen. Nah, ini masih elemen. Ini penjelasannya. Nah, ini bisa dilihat di tabel ini Bapak dan Ibu ya. Ini adalah alur perkembangannya. Jadi tujuannya nanti ketika Bapak dan Ibu bikin format, ketika sub elemennya mengenal ini, Bapak dan Ibu nanti misalnya pilih sub elemennya pemahaman agama dan kepercayaan. Maka kalau dia itu pada fase A, ya, alur perkembangannya, fase A-nya itu adalah bagaimana mereka bisa mengenal unsur-unsur utama agama dan kepercayaan. Ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu itu fase B, maka bisa diambil di sini. Kemudian kalau fase C di sini, ya, kita pilih untuk alur perkembangannya, dan yang terakhir adalah fase A, E. Ya, fase E. Fase E, ya. Bisa diambil di sini. Nah, ini integritas, merawat diri, sampai seterusnya Bapak dan Ibu sub elemen. Nah, ini masih sub elemen elemen 1. Nah, ini dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua nanti Bapak dan Ibu lihat sub elemennya ada berapa di sini? Ada berapa Bapak dan Ibu? 1, 2, 3. Ya. Mengenal, komunikasi, dan refleksi berkarya sosial. 4. Ada 4. Nah, nanti bisa dilihat di sini subelemennya bagaimana alur perkembangannya untuk yang berkebinekaan global ini. Kemudian nanti Bapak dan Ibu dimensi yang ketiga, apa tadi dimensi yang ketiga? Royong. Nah, elemennya apa aja? Kolaborasi, kepedulian, berbagi. Nah, untuk alur perkembangannya, nah, sub elemennya bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu. Kerjasama, komunikasi, saling mengenal, dan ini. Ini yang elemennya tadi di atas Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini. Ini yang kolaborasi tadi. Ya, ini elemen kolaborasi terdiri dari sub elemen kerjasama, komunikasi, saling ketergantungan, dan koordinasi sosial. Nah, ini elemen kepedulian. Ini sub elemennya. Ini adalah alur perkembangannya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu ambil ketika menentukan sebuah topik project ya. Ambilnya di sini. Terus ini dimensi mandiri yang keempat. Kemudian juga selanjutnya dimensi bernalar kritis,
ada 1, 2, 3, ya 3 elemen. Elemen 1 itu ada 1, 2, 3 subelemen. Elemen 2 1 ya 1 subelemen. Dan ini yang dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di sini untuk dimensi ya. Jadi untuk dimensi pakai keputusan BA-KSP nomor 009 tahun 2022. Itu nanti untuk penentuan mulai dari mana? 1. Apa dulu yang kita tentukan? Dimensi. Sesudah itu elemen, terus Subelemen. Elemen. Oke ya. Nah, jadi ketika kita mau merencanakan proyek, nah kita tentukan dulu dimensi mana yang akan kita pilih sesuai dengan lingkungan sekolah itu, kondisi sekolah itu. Ya, kita itu yang kita cari dulu ya. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan ya, tentang isu-isu terkini. Nah, itu yang dijadikan sebagai proyek. Jadi bikin proyek itu bukan tidak ada latar belakangnya, jadi harus ada latar belakangnya kita bikin proyek itu, sehingga bagi peserta didik itu akan menjadi sangat bermakna ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang tadi. Ya, kita sampai di sini tadi ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita ambil dari 009. Untuk lebih jelasnya, Sobat Pelatihan bisa melihat regulasi tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nih, sudah kita lihat barusan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan profil pelajar rahmatan lil alamin? Ya, kalau untuk P5 kita udah oke ya tadi ya. Sekarang rahmatan lil alamin karena di madrasah itu harus ada kolaborasi antara P5 dan PPRA ya. Nah, pelajar rahmatan lil alamin merupakan pelajar ya Pancasila yang bertakwa, berakhlak mulia, serta moderat dalam beragama. Nah, ini tadi yang membedakan dengan P5. Kalau P5 itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan kalau PPRA itu lebih luas ya, Pancasila juga, tapi yang bertakwa, berakhlak mulia, serta moderat dalam beragama. Nah, untuk P5 dan PPRA, kalau di P5 itu istilahnya dimensi, sedangkan di PPRA istilahnya nilai. Ya. Jadi tadi untuk P5 berapa dimensi, Bapak dan Ibu? 5. Ada 6. Oh, jangan salah sebut lagi ya. Ada 6. Yang pertama tadi apa? Dan bertakwa pada Tuhan yang Iya, Maha Esa dan bertakwa. mulia. Yang kedua, mandiri. yang ketiga, Bergotong royong. 4, Berkebinekaan global. kebinekaan global. 5, Bernalar kritis. nalar kritis. 6, Kreatif. Oke ya, itu kalau bisa calon tutor udah hafal itu ya. Udah di luar kepala itu ya. Nah, ada 10 nilai. Ini kalau bisa dihafal juga nih yang bisa hafal ya. Yang pertama berkeadaban atau ta'adud ya, menjunjung tinggi nilai akhlak mulia, karakter, identitas dan ketas. Yang kedua keteladanan. Kedua
Yang ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatanah. Ya. Yang keempat, mengambil jalan tengah, tawasud. Ya. Yang kelima, berimbang, tawazun, pemahaman agama seimbang dengan semua aspek kehidupan baik dunia dan ukhrawi, ya. Lurus dan tegas, i'tidal, kesetaraan, musyawarah syura, toleransi, tasamuh, dinamis dan inovatif. Nah, ini 10 nilai dari PPRA, ya, 10 nilai dari PPRA. Nah, bagaimana ini prinsip-prinsip dari proyek ini tadi ada keluar, ya. Tadi jawabannya ada berapa itu? Saya buat di Kahoot tadi. Apa tuh? Berapa tadi prinsipnya? 7 ya? 7 7 ya? ya. Iya, tapi salah. Jumlahnya 9. Jadi prinsipnya adalah holistik, konseptual, berusaha pada titik, eksploratif, kolaboratif, keberagaman, kemandirian, kemanfaatan, dan religius. Jadi prinsip inilah nanti yang Bapak dan Ibu kita masukkan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, bagaimana peran peserta didik, pendidik, dan madrasah? Ya. Dalam P5 dan PPRA itu, peserta didik itu adalah subjek pembelajaran. Ya. Pendidik siapa? Pendidik adalah fasilitator. Sedangkan satuan pendidikan sebagai pendukung. Jadi nanti istilahnya yang akan membimbing peserta didik dalam proyek itu disebut dengan fasilitator. Jadi bukan guru proyek, ya. Jadi nggak ada istilah guru proyek, ya, tapi fasilitator. Atau proyek guru. Strateginya gimana? Nah, ini tadi Bapak dan Ibu. Apakah akan diintegrasikan di intra atau dibuat khusus di co-curricular yang dirancang kolaboratif tentang mata pelajaran, atau diintegrasikan di ekstrakurikuler. Ya, mungkin untuk saat ini untuk diintegrasi di intra dan ekstra mungkin akan cukup ada pemahaman lebih, ya Bapak dan Ibu, ya. Nah, untuk kali ini kita bikin secara khusus saja, yaitu co-curricular. Jadi khusus untuk P5 dan PPRA, ya. Nah, tahapan Bapak dan Ibu, jadi nanti ketika Bapak dan Ibu mau menjelaskan bagaimana awal rencana dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, itu bentuk tim fasilitator proyek dulu. Nah, dalam hal ini, Kepala Madrasah menyusun tim fasilitator yang berperan merencanakan dan melaksanakan proyek. Ya. Tim itu terdiri dari koordinator proyek tingkat madrasah, koordinator tingkat kelas atau fase, dan anggota sesuai kebutuhan madrasah. Ya. Berarti ada koordinator umum, ya, koordinator umum. Siapa yang akan ditunjuk sebagai koordinator umum. Kemudian misalnya di dalam kelas itu nanti ada berapa kelompok, ya, maka bisa dibentuk koordinator tingkat kelas, ya, atau koordinator tingkat fase. Misalnya kalau di MI ada 3 fase. Kalau nanti sudah berjalan sampai 6 tahun, otomatis kan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah melakukan kurikulum merdeka semua. Nah, itu bisa saja nanti dibuat koordinator tingkat fase, ya. Jadi siapa koordinator yang bertanggung jawab di fase A, di fase B, dan fase C. Tapi kalau belum semua melakukan kurikulum merdeka, ya mungkin ini tidak perlu dulu, gitu. Dan anggota sesuai dengan kebutuhan madrasah. Kemudian
mengidentifikasi tingkat kesiapan dasar. Kepala madrasah bersama tim fasilitator merefleksi dan menentukan kesiapan madrasah. Nah, ini dirapatkan bagaimana kesiapannya untuk melakukan proyek ini, baik itu dari segi penjadwalan, kemudian juga dari segi nanti menentukan temanya, ya. Kemudian juga dari segi menentukan mungkin sarana prasarana dan pihak-pihak guru yang terlibat, ya. Kemudian setelah itu mulailah dirancang dimensinya apa, otomatis dimensi sub elemen itu ditentukan, kemudian dipilih temanya. Temanya tentang apa, Bapak dan Ibu, ya. Nanti kita akan lihat tema-tema yang bisa kita pilih dan alokasi waktu. Kemarin kita sudah menyusun di struktur kurikulum tentang alokasi waktu proyek per tahun. Nah, nanti kita langsung alokasikan waktu itu untuk proyek pertama itu berapa jam, proyek kedua berapa jam, dan proyek ketiga berapa jam. Nah, tim fasilitator menentukan fokus dimensinya, ya. Kemudian juga temanya dan merancang berapa jumlah proyek beserta alokasi waktunya, ya. Kemudian setelah itu menyusun modul proyek. Tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum. Jadi menentukan tujuan proyek, ya. Di sini tergambar dimensinya apa, elemen, dan pencapaian fase yang tadi ada di kolom yang 009 itu. Ada alur perkembangan pencapaian tiap-tiap fase. Kemudian nanti ditentukan topiknya apa, topik atau judul, ya. Kemudian berapa waktunya dan dikembangkan aktivitas proyek dan asesmennya. Kemudian yang terakhir merancang strategi pelaporan proyek dan ini membuat soal instrumennya dan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek. Nah, ini tema-tema proyek Bapak dan Ibu, ya. Untuk LA ada 4 di sini. Ada 4. Untuk MI ada berapa Bapak dan Ibu? 8. MI. Hidup berkelanjuran pelautan Bhinneka Tunggal Ika bangunan nasional yang baru. 6 berarti. Ada yang Ada lebih berapa? 7 ya. 7. Iya, 7. Yang ini dari kalau yang ini ya sampai sini ya. Iya, iya. Yang tidak ada di MI yang mana? 6. Benar-benar berteknologi untuk berrekayasa dan berteknologi untuk 7. membangun RI kayaknya ya gitu ya. Ini kayaknya sampai 5. Sampai 5 doang. Iya. Iya, berrekayasa dan berteknologi Untuk bangun RI nggak ada di MI ya. Yang Belum tidak di ada MI di MI. belum itu sampai demokrasi Pancasila mungkin ya sampai ke situ aja ya. Yang tidak ada di MI. Berarti 3, 6, 7, 8 itu nggak ada di MI gitu ya. Yakin ya? Iya. Saya pengen nanti ada yang nyari nih yang tidak ada di MI. Jadi MI itu hanya 6, ya. MI itu hanya 6, ya. Tapi mana dari yang 7 ini yang tidak ada? Kayaknya. Kewirausahaan. Coba nanti Kewirausahaan sampaikan ya. masuk, kayaknya kewirausahaan masuk. Siapa yang bisa menemukan jawabannya nanti saya kasih nilai plus ya. Siap. Jadi MI itu hanya ada 6, sedangkan MTS dan MA 7 ya. Oke. Apakah di MI tidak ada hidup berkelanjutan? Apakah Ada. lokal atau Bhinneka Tunggal Ika atau yang mana yang tidak ada ya? Jadi MI itu RA itu 4, MI itu hanya ada 6,
MTS dan MA 7. Sedangkan MAK ada 8 ya. MAK ada 8. Oke. Nah, ini nih nanti Bapak dan Ibu yang akan kita pakai nanti dalam tugas ya. Untuk temanya. Oke. Ya, ini temanya kita nanti ya. Mau pilih tema yang mana? Kemudian jumlah proyek yang dilakukan dalam 1 tahun sekurang-kurangnya ini ya. Untuk MI itu 2 sampai 3 proyek profil dengan tema yang berbeda. Dengan tema yang berbeda. Ya, berarti bisa ambil kalau 2 proyek berarti bisa ambil 2. Ya. Kira-kira mau 2 atau 3 gitu ya. Ini disepakati oleh tim proyeknya ya. MTS itu minimal 3 ya. Minimal 3. Nah, kelas 10 minimal 3. Kelas 10 minimal 3. Kelas 11 ya. Itu minimal 2. 11 12 ya. Dengan tema yang berbeda ya. Kemudian ini untuk MAK ya. MAK itu kelas 10 minimal 3 sama dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan ya. Dengan tema kebekerjaan. Ya. Pada jenjang MI, MTS, MAK, Madrasah menyediakan waktu 20% atau 30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun. Sedangkan pada RA, pemerintah tidak menentukan waktunya. Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah menjadwalkan untuk intrakurikuler. Saya ingin kita sepakat dulu nih ya. Mana sih Adek? Adik mana Adik? Yang contohnya kemarin yang ada di KMA 347 itu kan angka 72 ya. Misalnya ya. Nah, itu 72 khusus untuk intrakurikuler. Ya. Tambahannya 20 sampai 30% dari intra. Berarti berapa tambahannya? 14. Kalau 25% berarti 18 ya. 18. Jadi jumlahnya itu 7 2 tambah 18. 2. 90. Iya, 90. 92 Jadi ya. yang kemarin bikin dikom ya, itu diubah lagi ya. Ke awal berarti. Ya. Berarti di awal seperti yang awal ya berarti. Iya, seperti yang awal. Jadi 72 tambah 18 itu kalau 25% ya. Iya. Yang 54 salah Ibu ya, yang 54 Iya. intranya. Iya. Berarti yang awal Ya, kembali. diubah semua ya. Karena ini nanti Iya. kita sepakat untuk ke MGMP ya. Iya. GMP nih. Jadi diubah semua. Jadi kita mindsetnya kita satukan bahwa yang ada di KMA itu khusus untuk intra. Ya. Khusus untuk intra. Dan kita mau tambah 20%. Kalau 20% berarti berapa JP itu? 14. Kalau dari 70 mah. 72. 72 14. Bagi 5 berarti ya. 14,5 ya. Kalau bagi 14,5 ya. Iya. Ya. Berarti hanya 14. Kalau mungkin nambahnya 25% terlalu banyak gitu ya. Iya. Nah, boleh 20%, berarti sekitar 14 JP. 14 jam. 14 jam atau langsung notalnya dari jumlah setahun aja semua mata pelajaran. Tinggal diambil 25% dari itu atau 20% ya. Jadi ngitungnya nggak per mapel aja langsung aja
total JP per tahun itu berapa? Iya. Semua mapel itu. Kalau 25% berarti total JP-nya 90. Iya, iya. Itu kalau per mapel, Pak. Iya. Ngambilnya semua aja langsung. Jumlah JP semua mapel aja langsung lebih, ya rinciannya juga seperti itu, buat rinciannya semua. Jumlah JP yang 5 mapel itu. Nanti jumlahnya klop, ya. Jumlah JP per tahun ditambah dengan jumlah untuk kurikulernya, apakah 20% atau 25% atau 30%, ya. Sampai 30. Pokoknya batas itu. Ya, kemarin saya udah koreksi formnya, Bapak dan Ibu semua, ya. Nah, itu untuk jumlah alokasi waktu itu diperbaiki semua, ya, Bapak dan Ibu, ya. Dan ini untuk keseluruhan, ya, Bapak dan Ibu, ya. Bahwa di dalam membuat visi, ya, itu ada kelompok yang membuat visi itu masih kalimat panjang. Ya, masih kalimat panjang. Pada visi itu kalimatnya singkat, padat, dan jelas target yang akan dicapai oleh madrasah itu terhadap lulusannya, gitu, ya. Ya, misalnya berapa targetnya? Targetnya apa? Misalnya coba yang Bu, siapa yang hafal visinya tadi? Yang udah dibuat tugasnya nih. Kalau saya nggak salah visinya religius, cerdas, dan kreatif. Berarti 3, ya? 3, Kak. Jadi saya berasumsinya, landasannya bahwa harus memenuhi 3 ranah pendidikan, yaitu kognitif, visinya afektif, minimal dan berapa? Kalau visinya 3, berarti 9. Nah, itu ada 9 nggak? Ada, insya Allah kayaknya, Bu. Soalnya ada yang nggak tepat. Hampir semua. 9, Bu. Saya bikin 9, insya Allah. Nah, kalau 9 udah bagus lah. Ada yang targetnya itu ada 4, ya, 4 targetnya. Ya, tapi misinya itu hanya 5. Jadi 12 ya, Bu, ya? Kalau targetnya ada 4, visinya berarti misinya minimal berapa? 12. 12. Nah, 12, ya. Tujuannya seperti apa? Tujuannya itu harus terukur, ya. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya hafal juz 30 sejumlah 85% lulusan. Nah, itu harus terukur tujuan itu. Jangan istilahnya lulusannya bisa hafal juz 30. Yang bisa hafalnya berapa, targetnya berapa? Itu nggak jelas. Jadi tujuan itu harus jelas, ya. Tujuannya itu harus jelas. Apa target jangka pendek, ya. Kalau visinya itu 1 tahun, target jangka pendeknya, nah tahun itu targetnya siswa bisa diterima di perguruan tinggi berapa orang, gitu, ya. Nah, atau siswa mau lulus atau sesuai lah tujuan. Tapi saya banyak melihat Bapak dan Ibu membuat tujuan itu masih ngambang, masih luas, gitulah. Jadi tidak jelas target yang ditempuh dengan tujuan itu tadi. Nah, itu Bapak dan Ibu, saya sudah bikin komen di form yang Bapak dan Ibu kirim, ya. Kemudian juga analisis karakteristik madrasah. Saya lihat ada kelompok yang tidak bisa menganalisis pasar, demografi, dan geografi. Jadi bahasanya aneh-aneh, gitu, ya. Kemudian juga analisis spotnya, ya terlihat kalau Bapak dan Ibu nggak paham bagaimana
analisis SWOT itu harusnya apa peluang 5 dasar peluang. Kita punya guru yang kompeten. Nah itu kan peluangnya itu kan. Ancamannya apa? Ancamannya bahwa ini. Jadi itu kan yang dibandingkan. Tapi ada yang kelompok yang melakukan analisis tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ya. Makanya Bapak dan Ibu otomatis ini akan mempengaruhi nilai kelompok semua ya. Dan ada beberapa form dan analisis yang saya nilai bagus ya. Bagi yang kelompoknya formnya itu masih kurang ya, itu bisa nanti contoh ya. Yang komnya sudah dinilai bagus ya. Paling enggak nanti sebagai bekal Bapak dan Ibu ketika terjun ke lapangan. Jadi yang nilai komnya itu di bawah 90 ya. Bapak dan Ibu pasti paham ya, karena bisa lihat nilai masing-masing. Itu jangan dipakai lagi untuk contoh nanti ke bawah ya. Kecuali kalau sudah diperbaiki dan sempurnakan gitu. Jadi jangan anggap saya udah nilai misalnya 85 itu udah bagus, belum ya. Itu ada nilai rasa kasihan gitu. Nah, kemudian Penghargaan aja itu ya. ya penghargaan jerih payahnya udah bergadang-gadang gitu ya. Udah begadang, udah jauh. Tapi Bapak dan Sampai Ibu Cibuah. harus maklum ya, walaupun Bapak dan Ibu bergadang-bergadang, saya nggak mesti harus ngasih nilai bagus ya kalau hasilnya belum sesuai gitu. Karena kita bukan masalah Bapak dan Ibu, udah kerja keras ngumpulin gitu, nilainya harus bagus, enggak ya. Karena ini targetnya nanti Bapak dan Ibu akan transfer lagi ke bawah. Gitu. Kemudian di dalamnya itu harusnya kan ada contoh dari modul ajarnya ya, modul ajarnya. Kemudian nanti modul proyeknya, nah otomatis kan di dalamnya itu belum ada ya. Nah nanti ketika kita udah selesai ini modul ajar ini untuk proyek, Bapak dan Ibu nanti bisa jadi dilengkapi itu komnya sehingga menjadi kom yang memang udah sesuai gitu ya. Begitu juga nanti dengan modul ajarnya yang nanti nilainya itu tidak bagus dan banyak koreksi, nanti jangan sampai itu jadi lampiran komnya gitu ya. Sebelum diperbaiki nanti ya. Itu kesepakatan kita dalam nanti tentang materi tadi ya, terutama untuk jumlah jam proyek itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kira-kira untuk MI mungkin pilih dua dulu. Mau 2 apa 3? 2 cukup. 2 aja cukup, Bu. 2 dulu ya. Ya. Berarti pelaksanaannya Semester 1, semester 2. 1 di semester 1, 1 di semester 2. Minimal tuh Bu 2. Iya, 2 Bertahun MTS MA. MTS bisa 3, 2 di 3 semester ya. Pelaksanaannya gimana? 2 di semester 1, 1 di semester 2. Ya. Berarti untuk MA juga begitu ya. Ya. Oke. Jadi ini kita sepakati nanti berarti kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti yang MTS dan MA ya. MTS dan MA berarti kalau jumlah jamnya proyek itu misalnya ada 90 JP nih, 90 JP ya. Berarti untuk pelaksanaan di semester 1 kita ambil berapa JP? 25% ya Bu ya? 25% ya? Kan tadi 3 ya. Iya. Kalau yang MI otomatis ya 45 ya. Ya. Tapi itu nanti tergantung temanya juga Bu ya. Iya, kalau 2 Kalau misalnya temanya kira-kira memerlukan waktu banyak, bisa jadi
jumlah JP di semester 1 untuk proyeknya lebih banyak daripada semester 2. Tapi kalau mau dibagi sama banyak aja otomatis 45. Nah, kalau untuk MTS MA gimana? Berarti 60-30 ya. 60, 30. 30. 30 untuk proyek 1, Iya. 30 untuk proyek 2. Iya. Berarti Di semester 1. kalau misalnya jumlah jam di semester 1 itu semuanya totalnya adalah 360 jam, ya. Kemudian semester 2 juga 360 jam. Kalau nggak bisa nggak jangan. Berarti sisa intrakurikuler di semester 1 berapa? 360 kurangi 60, 300. 300. Nah, di semester 2 dikurangi 30. 330. Nah, itulah yang nanti untuk bidang kurikulum mengatur itu. Jadi nanti akan lebih banyak jam intra itu di semester 2. Ya. Di semester 1 jam intranya Lebih sudah dikurangi dengan 2 proyek. Dengan 2 proyek itu. Dan otomatis guru-guru akan mengatur jadwal dan pembagian materi sedemikian ketat, ya, sehingga dia itu tidak terlena seperti K13. Ya. Dia ngajar seperti K13 misalnya 4 jam per minggu gitu ya. 4 jam per minggu. Sehingga dia tidak tuntas untuk materi semester 1 itu gitu. Dan ini terjadi ketika kemarin kita melakukan sosialisasi ke MTS yang sudah kurikulum merdeka, ya. Malah kemarin itu rencananya mereka untuk semester 1 tidak ada proyek. Nah, di situ saya cukup kaget gitu ya. Saya bilang jangan sampai nggak ada proyek, karena harus ada 2 ya, atau minimalnya 1 ya. Untung aja waktu itu masih bulan Oktober gitu ya. Jadi mereka masih ada kesempatan di bulan November, tapi ternyata itu guru ngajar sesuai K13 seperti biasa. Coba itu, saya juga nggak bisa ngebayangin ya. Ada perubahan. Guru materinya masih sangat sedikit karena mereka pikir mereka bulan November Desember akan nuntasin pelajaran untuk semester 1 itu. Nah, ternyata itu sebetulnya sisanya ada untuk jam proyek. Nah, itu untuk pembagian dari jumlah jamnya itu tadi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak dan Ibu ya. Bagaimana cara mengintegrasikan antara dimensi elemen dengan nilai rahmatan lil alamin di sini. Ya. Nah, gini Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu pilih dimensinya yang mana. Pilih dimensinya mana, kemudian elemennya dipilih yang mana, terus rahmatan lil alaminnya pilih yang mana, ini 1, 2, 3, ini ada 10. Nah, nanti dipilih yang mana. Misalnya kita pilih dimensinya ini. Oh, temanya apa misalnya? Tentang alam. Ini alam misalnya. Alam kaitannya dengan apa misalnya? Alam harus berkeadaban misalnya ya. Tapi bisa juga nanti kita pilih 2 elemen ya. Misalnya akhlak pada alam juga berkaitan juga dengan akhlak pada manusia gitu. Jadi kita bisa pilih 2 elemen. Nah, akhlak kepada manusia dan alam ini berkaitan dengan yang mana misalnya? Teladanan terkait ya. Berkeadaban terhadap alam. Nah, Peduli sosial. nanti subnilainya apa? Subnilainya misalnya apa? Berbudaya dan peduli pada lingkungan. Ya.
atau ini saleh sosial. Ya. Jadi itu nanti akan saling berkolaborasi ya, berintegrasi. Nah, kita Bapak dan Ibu nanti pilih bagaimana cara merancang alurnya. Ada 3 model ya, ada model 1, ada model 2, ada model 3. Kalau model 1, kita merancang untuk alur ini adalah pengenalan dulu. Ya, pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran terhadap tema. Ya, kenal dulu. Kemudian yang kedua kontekstualisasi, ya, digali permasalahan yang ada di lingkungan. Kemudian aksi, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Kemudian refleksi mengenai proses, dan yang kelima tindak lanjut. Nah, ini model 1. Atau model kedua, kita ngamati apa yang terjadi, mempersiapkan observasi, mengenal dan mendekati persoalan, mencari inspirasi, kemudian mendefinisikan tujuan dari temuan, membuat kerangka konteks, kemudian menggagas bagaimana bisa menjadi bagian solusi ini, kemudian memilih bagaimana bisa mencapai tujuan, memilih solusi yang sesuai dengan tujuan, membuat purwarupa, dan yang kelima merefleksikan bagaimana supaya ide menjadi lebih baik. Ini adalah alur yang kedua. Atau alur yang ketiga. Temukan, ya, bayangkan, ya. Jadi temukan tentang isu, misalnya ini ya, isu pengelolaan sampah dan implikasikan. Berarti temukan isunya, kemudian bayangkan menggali permasalahan di lingkungan sekitar terkait topik, kemudian lakukan mewujudkan pelajaran yang dapat melalui aksi nyata, kemudian bagikan mengenapi proses yang berbagai gaya. Jadi ada 3 alur di sini, ya. Ada alur pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Ada alur mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Dan ada alur temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu nanti pilihnya alur yang mana? Yang kedua kayaknya. Ya. Alur yang simpel. Yang kedua. Untuk Ya. Yang kedua tugas kayaknya. Yang mudah proyek dipahami. ini Tergantung sih. nanti Bapak dan Ibu perkelompok lagi ya. Perkelompok, nanti didiskusikan, nanti pilih alurnya yang mana. Ya. Apakah alur yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena ini nanti kaitannya dengan Bapak dan Ibu menyusun modul proyeknya. Jadi modul proyeknya sesuai dengan alur itu tadi. Ya, tadi. Oke. Nih. Kemudian persiapkan dokumentasi, Bapak dan Ibu. Ya. Persiapkan dokumentasi dari kegiatan proyek ini. Ya. Dokumentasinya yang pertama jurnal, ya. Yaitu rekaman proses pembelajaran proses pendidik. Yang kedua yaitu portofolio, kumpulan dokumen, dan yang ketiga adalah rubrik. Jadi untuk dokumentasi Bapak dan Ibu mempersiapkan jurnal, portofolio, dan rubrik untuk penilaian dari kegiatan proyek ini. Ya. Kemudian bagaimana untuk asesmennya Bapak dan Ibu ya? Karena kita itu adalah madrasah, maka kegiatan proyeknya terintegrasi, yaitu antara dimensi, elemen, dan nilai, subnilai, dan indikator. Jadi kalau di nilai itu
nilai, subnilai, dan indikator. Jadi urutannya begitu ya. Dimensi, elemen, subelemen. Kalau nilai, subnilai, dan indikator. Ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat pedoman untuk proyek Rahmatan lil Alamin. Nah, ini diintegrasikan seperti yang ini kita buat tadi ya. Yang di sini tadi. Nah, maka nanti kita bikin asesmennya masing-masing. Asesmen proyek profil pelajar Pancasila dan asesmen proyek profil Rahmatan lil Alamin. Ya, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk penjelasan bagaimana kita menentukan dari alur dan juga menentukan dari elemen, dimensi elemen dan nilai, subnilai. Sampai di sini sudah terbayang Bapak dan Ibu? Remang-remang. Ya, mungkin untuk hari ini nanti saya akan kasih tugas Bapak dan Ibu mendiskusikan dimensi saja dulu, dimensi, kemudian nilai, dimensi, elemen dan subelemen, kemudian nilai, subnilai dan indikator, kemudian tema. Besok kita bisa zoom lagi untuk penjelasan selanjutnya ya, karena kalau sekaligus ini Bapak dan Ibu langsung drop bikin tugas ya mungkin agak kesulitan ya. Lanjung Bu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya Jadinya di share Bu. Pak Aning kemana Pak Aning? Nah, ini kita mulai masuk ke selanjutnya ya, Bapak dan Ibu ya. Ada di sini Pak, di Masjid Agung, baru nyampe. Masya Allah. Ya. Waduh. Ini tentang P5 dan PPRA untuk lebih dalam ya. Oke. Ini sudah bagaimana nanti mendesain ya. Nah, ini konsep Bapak dan Ibu pada lihat. Ini yang 6 tadi ya. Beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berinisiatif dan kreatif ya. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia dan warga dunia ya. Kemudian ini yang Rahmatan lil Alamin, ini yang 10 ya Bapak dan Ibu, yang tadi yang 10 ya. Yang di sini dijelaskan nilai-nilai tersebut mengandung nilai-nilai karakter dan perilaku yang bisa diamati, dibiasakan, dievaluasi oleh guru sehingga bisa membentuk profil pelajar yang berakhlak terpuji, toleran dan menjadi warga negara baik. Ini yang 10 untuk nilai ya. Nah, kenapa menggunakan proyek itu alasannya karena proyek ini merupakan sebuah petualangan investigasi. Jadi kita benar-benar bisa meyakinkan bahwa dengan proyek ini siswa akan mengalami suatu petualangan ya. Mereka akan mengalami pengetahuan, kemudian akan membangun kepekaan mereka sebagai pelajar,
dalam rangka kompetensi global yang dibutuhkan di abad ke-21 ini. Ya. Kemudian ini irisannya yang tadi 10 untuk rahmatil alamin dan 6 untuk dimensi P5 ya. Kita laksanakan di co-curricular ya. Nah, ini akan terjadi nanti irisan di sini ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi merupakan 2 nilai dalam satu kegiatan menjadi satu dan penilaiannya dideskripsikan masing-masing ya. Ini prinsipnya tadi ya. Kemudian kita melihat elemen di sini Bapak dan Ibu. Ini contohnya dimensi yang ke-1 ada 5 elemen. Kemudian elemen 1 ada 3, elemen 2 2, elemen ketiga 2, elemen keempat 2 dan ini 1. Ini yang tadi di 009 ya. Nah, ini yang ada di rahmatan lil alamin. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya, bahwa kalau tadi itu dimensi elemen dan subelemen, maka kalau untuk rahmatan lil alamin adalah nilai, subnilai dan indikator ya. Nilai, subnilai dan indikator. Nanti bisa di sini kalau untuk elemen tadi itu ada beberapa pembagian, tapi kalau untuk subnilai itu hanya satu untuk masing-masing ya. Sedangkan untuk indikatornya ada satu deskripsi aja untuk masing-masing dari yang 10 nilai ini. Kemudian ini alur perkembangannya tadi bisa diambil di sini untuk subelemen ya. Kalau ini untuk PPRA. Nanti ini Bapak dan Ibu cantumkan bagaimana alur perkembangannya yang diharapkan di akhir fase ya. Nah, kita akan mendesain pelaksanaan P5 dan PPRA ya Bapak dan Ibu ya. Ini strateginya kita diko aja ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk tim otomatis yang nanti jadi tim itu adalah guru-guru yang mengajar di level yang dilaksanakan kurikulum mereka-nya. Untuk kelas yang lain itu tidak dilibatkan ya. Jadi ditentukan siapa koordinator umumnya. Nanti apakah akan dibentuk koordinator kelas kalau gurunya mencukupi, atau cukup langsung saja fasilitator kelas ya, fasilitator kelas yang bertanggung jawab siapa ya. Nah, bisa jadi nanti fasilitator kelas itu akan membimbing beberapa kelompok ya, membimbing beberapa kelompok atau misalnya ada 4 kelompok, ada 2 fasilitator ya. Nanti itu tergantung pembagian JP-nya, karena JP untuk proyek itu nanti dinilai sebagai JP untuk guru yang bersangkutan ya. Kemudian ini menyusun modul proyek dan seterusnya melakukan nanti pelaporan dan evaluasi. Nah, ini yang tadi jumlah tim fasilitator itu jumlah peserta didik dalam satuan. Jadi tergantung berapa tim proyek itu tergantung jumlah peserta didik dalam satuan. Banyak tema yang dipilih, jumlah jam mengajar peserta didik dan atau pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan ya. Nah, tugasnya apa di sini Bapak dan Ibu? Pimpinan itu menentukan seorang koordinator ya. Bisa dari wakil atau pendidik yang mempunyai pengalaman dalam mengelola proyek. Apabila mempunyai SDM cukup, koordinator proyek sekolah dapat membentuk koordinator level kelas. Misalnya 1 orang koordinator kelas 1, ya. Nah, ini kan koordinator kelas 2 ini kalau sudah berlanjut untuk semua kelas. Pimpinan satuan pendidikan bersama koordinator proyek memetakan pendidik dari setiap kelas. Apakah SDM terbatas, perwakilan masing-masing fase untuk menjadi tim ya. Kemudian koordinator mengumpulkan dan memberi arahan pada tim fasilitator proyek untuk merencanakan dan membuat modul
bagi setiap kelas atau fase. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini mengidentifikasi tadi ya, langkah yang kedua. Langkah ketiga menentukan dimensi dan proyek ya. Nanti dipilih dimensi. Dimensi tentu ini merujuk pada visi dan misi ya. Sebaiknya jumlah dimensi P5 dan PPRA dikembangkan dalam suatu proyek tidak terlalu banyak agar tujuan terarah. Jadi tidak terlalu banyak ya. Misalnya dimensinya yang terkait misalnya sampai 4 gitu, itu nanti akan bingung untuk menjabarkannya. Penentuan dimensi sasaran ini akan dilanjutkan dengan penentuan elemen, sub-elemen, dan sub nilai-nilai moderasi. Nilai-nilai moderasi maksudnya yang PPRA ya, Bapak dan Ibu. Di tahap pengembangan proyek. Apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan proyek, jumlah dimensi yang pilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, nah ini tadi temanya Bapak dan Ibu. Kemudian ini penjelasannya. Nah, ketika nanti ini yang RA ya, yang RA kita lihat yang nah ini yang apa contohnya kalau Bapak dan Ibu mengambil dimensi hidup berkelanjutan. Misalnya contoh temanya itu nanti tentang hutan dan paru-paru dunia, maka itu dimensinya adalah hidup berkelanjutan. Pemanfaatan sampah organik, maka itu dimensinya adalah hidup berkelanjutan. Misalnya tentang sistem masyarakat adat di Tengah Malaysia, maka itu dimensinya kearifan lokal. Misalnya isu-isu keberagaman di Nusantara, maka itu dimensi Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya tentang bullying, misalnya bullying media sosial, maka itu kaitannya dengan bangunlah jiwa dan raga ya. Atau misalnya tentang pilkades dalam proses masing, maka itu demokrasi Pancasila. Misalnya kalkulator Faraid dengan formula sederhana, maka itu dimensinya berekayasa dan berproduktif. Jadi nanti dilihat tema kontekstualisasinya itu nanti tentang apa Bapak dan Ibu. Kemudian itu untuk MAK tadi ya, untuk MAK. Kemudian misalnya membuat produk dengan konteks lokal, maka itu kewirausahaan. Nah, temanya Bapak dan Ibu ya, tema ini tema di RA ya. Nah, ini tema di RA Aku Sayang Bumi. Yang tadi ini adalah tema di Pancasila. Nah, ini pelaksanaan tadi. Nah, jadwalnya bisa harian, bisa mingguan, ada bulanan atau semesteran. Ya, bisa misalnya selama 1 hari di setiap minggu atau 2 jam di setiap akhir pelajaran di hari-hari tertentu, atau misalnya selama seminggu full atau cuma Sabtu khusus untuk proyek. Nah, itu tergantung masing-masing dalam menjadwalkannya. Nah, misalnya nih jadwalnya begini Bapak dan Ibu ya. 1 hari nih khusus Jumat adalah PPR ya. Berarti ini berapa jam ini? Ya, misalnya 10 jam gitu ya, 10 jam. Setiap hari Jumat. Ini yang harian. Atau misalnya ini 2 jam di hari khusus. Misalnya ini 2 jam. Di Senin 2 jam, Selasa 2 jam, ini 2 jam, 2 jam, ini 2 jam. Jadi setiap hari di jam terakhir. Atau bisa juga ini dipadatkan dalam 1 minggu di dalam 1 minggu. Ya. Ini dalam 2 minggu nih. 2 minggu full itu tidak belajar intrakurikuler. Nah, ini tadi yang maksudnya untuk perhitungan 20% itu. Jadi perhitungan alokasi waktu
PP 5 PPLA dengan menambah 20 atau 30% dari total jam pelajaran dalam 1 tahun. Ya, misalnya MI kelas 1 kan jumlahnya 1.152 per tahun. Maka ditambah 25% yaitu 288 JP. Jadi 1.152 ya ditambah dengan 288. Berarti jumlah total jam intra dan proyek itu menjadi 1.440 ya. Nah, ini misalnya untuk kelas 7 dan kelas 8 ya. 7 dan 8. Kemudian ini kita mulai untuk memetakan ya. Nih Bapak dan Ibu, kita tentukan dulu dimensinya apa. Ya. Dimensi kita dalam 1 tahun misalnya. Kita mau bentuk 3. Proyek 1, proyek 2, proyek 3. Dimensinya apa? Oh, ini ada 2 dimensinya, berkepentingan global, bergotong royong, dan bergotong royong dan kreatif. Temanya, nah temanya di sini nggak boleh ada yang sama, Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk proyek 1 temanya kearifan lokal, proyek 2 Bhinneka Tunggal Ika, dan proyek 3 kewirausahaan. Nah, karena jumlah jamnya semua itu adalah 360 jam, maka dibagi di sini untuk proyek 1 mah 100 JP aja gitu. Proyek 2 120 JP dan proyek 3 140. Jadi mungkin kewirausahaan ini perlu waktu lebih banyak ini karena mungkin mereka nanti harus observasi, kemudian jangan mencari data dan juga mungkin sampai mereka membuat wirausaha itu. Jadi diperlukan waktu cukup banyak untuk mereka belajar tentang proyek itu. Nah, kemudian dijabarkan lagi ya Bapak dan Ibu. Misalnya di sini kasusnya masyarakat Desa Talungangin Sidoarjo itu dia pengrajin kulit. Nah, nanti Bapak dan Ibu lihat di daerah Bapak dan Ibu misalnya ada nggak istilahnya isu-isu strategis yang bisa diangkat. Nah, ini misalnya contohnya di Sidoarjo, mereka pengrajin kulit, kemudian juga budidaya ikan kupang. Hal ini menuntut kreativitas warga untuk memiliki nilai tambah. Maka MI di sini di Sidoarjo ini melalui tim fasilitator project merancang dan membuat lumpia isi kupang ya. Karena kalau ikan kupangnya aja yang dijual, maka itu tidak begitu menarik. Nah, supaya ini bisa menjadi sebuah ajang wirausaha, maka mereka membuat lumpia isi kupang yang diracik dengan kekhasan raja. Sebelumnya udah dicoba dengan menggunakan kubis, wortel, namun rasanya kurang pas. Akhirnya dicoba kombinasi antara toge dengan kupang, mendapatkan kompetisi yang tepat dan memiliki nilai jual. Nah, proyek ini mengambil tema kewirausahaan dan kearifan lokal dengan dimensi kreatif dengan nilai dinamis dan inovatif atau ta'awur wa ibtikar. Maka dari kasus ini disimpulkanlah untuk proyek ini dimensinya adalah kreatif. Kemudian nilainya adalah dinamis dan inovatif. Temanya kewirausahaan dan kearifan lokal. Judulnya itu adalah Lumpia Kupang. Nah, kalau kasih waktunya 85 jam. Jadi begini, cara yang pertama adalah menyimpulkan sebuah isu sehingga menjadi sebuah rencana proyek, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian itu baru contoh satu kasus. Karena 1 tahun ada 3 proyek, maka Bapak dan Ibu
buatlah ini LK1 ini. Nah, tentukan tema dalam proyek sekolah Bapak dan Ibu, ya. Kemudian tentukan dimensi untuk P5-nya dan nilai untuk PPRA-nya. Jadi di sini Bapak dan Ibu diskusikan ini, ya. Dimensinya apa untuk proyek 1, proyek 2, proyek 3, dan dimensi ini boleh 2, ya. Boleh 2, boleh sama, boleh ada yang sama tapi pasangnya berbeda. Kalau Tapi nilai tetap itu Bu Dokter tugas kelompok. Tapi tetap tugasnya sama tugas kelompok tapi per individu. kira-kira sanggup nggak Bapak dan Bu per individu? Kelompok aja, Bun. Kelompok aja ya, Bu. Ya, Ngirim tapi saya Iya, ini Pak benar-benar ya saya akan selidiki ya siapa yang benar-benar aktif, siapa yang cuma nebeng. Tuh. Ya. Dan saya akan kelihatan ya, mungkin nanti ada ya paling nggak di sini akan terlihat ya bagaimana. Nanti bagi yang nanti mungkin saya cari tahu ya, jangan sampai ini. Iya, bentar lagi, dikit lagi Bu Dwi. Ya, oke. Itu ya, LK1 ya, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, baru nanti kita akan menyusun modul ya. Penyusunan modul. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Saya pikir itu aja dulu ya tugasnya ya. Ya. Nanti di-share ya Bu di Tapi grup. ini tugasnya nggak usah dikumpul dulu ya. Paling nanti untuk Kerjakan dulu, perwakilan kelompok ya nanti share di grup aja ya. Berarti nanti di share di grup aja itu nanti akan jadi bahan kita untuk besok ya. Yang akan kita jadikan modul proyeknya. Ya. Untuk LK-nya nanti akan saya share di grup ya. Ya. Untuk panduan dan segala macamnya juga saya share di grup ya. Bapak dan Ibu nggak perlu masuk ke KB6 dulu, nggak apa-apa ya, karena nanti akan saya share di grup aja. Tapi nanti ketika buka KB6 juga akan ada di sana ya. Ada pertanyaan Siap. untuk tugas yang pertama ini? Untuk awal kita ya, untuk menuju ke. Jadi untuk besok kita dalam menyusun kegiatan pembelajaran proyeknya ini yang intinya ya Bapak dan Ibu ya, karena ini kan sama aja Bapak dan Ibu membuat rencana pembelajaran proyeknya. Jadi rencana pembelajaran proyek ini memang Bapak dan Ibu ngajar juga di kelas, tapi tentang materi proyek, ya, tentang materi proyek. Yang mana ini dibuat oleh fasilitator masing-masing proyek. Dan fasilitator masing-masing proyek siapapun gurunya bisa. Jadi proyek ini bukan proyek mata pelajaran, ya, tapi proyek sekolah, ya, proyek sekolah. Jadi siapapun bisa menjadi fasilitator proyek, ya. Ada Hidup Pak pertanyaan? Pipin. Nah, sok kita. Calon tutor nasional Pak Pipin. Ya, Pak Pipin, hidup. Amin, amin, amin. Semuanya hidup kan. Ibu mau bertanya, maaf Bu. Tadi ya namanya ya di 5 besar ya. Bu Dokter, itu tugas proyeknya harus kapan itu selesainya dan diuploadnya? Kira-kira. Hari ini juga lah. Iya. Besok kan mau Zoom. Waduh. Aduh, hari ini berarti harus kelompok. Harus ngumpul lagi Ya, nih. iya dong kan asinkronusnya Bapak dan Ibu. Kalau ini kan sinkronus nih. Jadi Bapak dan Ibu minimalnya sehari itu harus ada tugas mandiri 3 jam. Ini mah kelompok 2 tugasnya itu harus lewat tol langit ya. Iya, nggak apa-apa. Mau tol langit. Mau.
Ini Berarti saya harus kerangkas ini lagi. Zoom ini kalau nggak saya stop nih bisa dipakai nih untuk diskusi. Oh gitu. Bun, besok ada Zoom, Bun. Iya, untuk bikin modulnya atau Bapak dan Ibu bikin modul sendiri, nggak perlu dijelaskan. Atau Jelaskan dulu. Ada. Jelasin dulu, Bu. Besok jam berapa Zoom-nya, Bun? Jadi harusnya Bapak dan Ibu besok Zoom lagi, Bu. Jangan dijelasin semuanya. aja masih ngubeng apalagi nggak dijelasin. Iya. Nah, Mau Zoom besok Besok ada gampang. acara. cakep Besok ada ngomongnya, kegiatan, Kak. Bun. Ah, Besok ada Ada PK online, Bun. ada PK Libur dulu. online untuk guru PAI, kita ngawas. libur dulu, Bu. Kabupaten. Kabupaten. Ya, Iya. terus gimana? Awas PK PJJ-nya online. ngalah, Bu. 1.500 orang tuh, Bun. Iya, itu disambil aja kalau 1.500 orang tuh enggak. Sedangkan 34 aja orang aja Ibu, Bapak dan Ibu pada ngumpet itu, apalagi 1.500. Ini langsung, Bun, bukan online. Kita PJJ-nya langsung di ini. Kita para pengawas jadi pengawas luang besok. Nggak apa-apa, Bun, kalau boleh sambil ditutup ya kita dengar pakai paling pakai ini ya, pakai headset ya. Iya, pokoknya harus hadir ya Zoom ya. Wajib. Iya, Jadi wajib. ya. Karena ini poin penting ya proyek ini ya. Sebisanya. Iya, kita sama-sama memahami ya. Saya juga bagaimana Bapak dan Ibu bisa Harus bisa. memahami. Ya, makanya saya jelasinnya pelan-pelan gitu ya. Jadi biar kita konsepnya dari nol semua ya. Nah, sampai tadi udah jelas ya. Udah ya. Berapa tadi dimensinya? Dimensi, elemen, nilai. Berapa dimensinya? Dimensinya ada 7. Ada 6. Pak Tutor. Mana sih Pak Pipi? Situ ada Bikin kok 7, 6. Harus. Nilai ada dimensi berapa 5 nilai? ada 6. Nilai. 6 dimensi. Nilai ada 10, Bu. Kalau nilai itu ada 10. Tema, Menangan kita di kuota anak kuat. tema Tema ada berapa? MI? MI 6 ya. Coba dicari mana yang tidak. Tanggung jawab MI ya. Yang tidak itu demokrasi untuk SD, untuk MI, demokrasi. Dari mana dapat taunya Bu Kos? Demokrasi ada, Bu, dari di Google MI. tadi, dari Mbak Google. Dari Masih Google. ada. Bagus Bu Kos ya. Kita usaha. Iya harus begitu dong tutor ya. Jadi apa Pak Ujang? Mana Pak Ujang? Ada Pak Ujang. Pak Ujang. Ya, ada Bu. Jadi apa yang nggak ada di MI? Yang nggak ada di MI kewirausahaan. Barusan disebut Bu Kos. Yang tidak ada di MI apa? Demokrasi. Pak Pipin MI ya? Tuh, Demokrasi, Pipin. Bu. Demokrasi Pancasila. Nah, awas nanti kalau kelompoknya ada yang bikin MI Demokrasi Pancasila ya, langsung saya coret. Tuh, coret Pak Asep Tidak tuh. lulus tutornya. Tenang aja, Bu. Tenang aja, Bu. Ada pengawas MI dan kepala MIN. Nah, demokrasi itu hanya di SMP, SMA, dan Oke, SMK. kemudian ada berapa macam model alur tadi? 3. 3 ya. Bapak dan Ibu nanti pilih yang mana nanti ya. Alur pertama. Alurnya ketika Bapak dan Ibu membuat modul proyeknya. Ya. Ya. Oke, saya Pilih salah akan, satu ya, Bun ya? iya, Pilih salah satu aja. iya. Saya akan desain dulu ya apa untuk LK-nya yang Bapak dan Ibu lebih mudah memahami ya. Habis ini Bapak dan Ibu silahkan makan dulu, Dia ulah ke kemana-mana, sholat dan istirahat ya. Nanti setelah saya share di grup ya untuk LK dan bahan-bahannya, nanti Bapak dan Ibu bisa ya diskusi lah ya. Kalau Yeah. ini mungkin diskusinya nggak terlalu lama ya, tapi fokus pada isu yang ada di sekolah itu ya. Kemarin Bapak dan Ibu bikin formnya man 1 ya. Berarti ini proyek untuk man 1, untuk min 1, untuk MTS 1 misalnya, untuk Riyadul MTS Jannah ya. terus. Nah, kemarin itu ya.
Jadi fokus ke lanjutan dari kom ya. Lanjutan dari kom itu ya. Ibu. Ikan deh, Kak Bapak. Oke, Bapak dan Ibu, saya Hari ini nggak ada cukupkan absen sampai di gitu. sini ya. Hari ini nggak ada absen, Bu. Ada pertanyaan? Saya udah absen di screenshot aja ini ya. Nanti absen link nanti dikirim sama Mas Islah ya. Saya ke absen nggak ya tadi? Silakan dibuka videonya. Nanti Bu, bibirnya belum merah. Kan Pak Deden rek pakai bibir merah. Silakan Bu Ajeng, Bu Dena, Bu Kholiso. Bu Kholiso lagi sakit ya? Nih. Pak Dena. 33 orang ya. Bu Susmiati kok ngeblur? Iya, Pak Haji. Nida lagi makan. Makan Mbak. Ibu cantik. Orang tadi ajak makan. Oh, Bit jangan makan. Bit mah kuatan. Lagi panas kiri hari ini. Bapak dan saya cukupkan sekian ya. Kelompok 1 siap lagi. Ya, Kerja mudah-mudahan kelompok nih. Bukas. kita pahami hari Gabung ya. ini Kelompok 8, ayo kumpul. ada manfaatnya. Abaso, Abaso. Bu dokter Saya masih bicara. Kelompok 1, Tutup kelompok ya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Kelompok semuanya. 2, kumpulnya di Bandung. Terima kasih, Bu kasih. Dokter. Ayo. Terima kasih dokter Dokter, atas makasih, Bu materinya. Dokter. Di Wabarakatuh. Bandung, di Terima Bandung. Lain Pak Deden yang mau ke Bandung. Ya, Bu ngomong Dokter, dulu makasih. Pak Ketuanya nih. Bu Haji Selalu Nida. setia menemani biar nggak ngantuk nih. Yuk, silakan Pak Ian. Kita Ya, udah habis lagi. Bapak Ibu, mari kita terima kasih ya tadi atas materinya yang luar biasa dan memang kita tetap membutuhkan bimbingannya ini. Tadi itu walaupun hampir beberapa lama kita agak lama ya dibimbing sama Ibu, tapi ya lumayan lah gitu. Masih perlu perjuangan. Baik, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alamin. Selamat berdiskusi.